Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran Sejarah Peminatan di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 12 semester 1, pada pertemuan yang kedua saya akan membahas mengenai kemajuan di era global, yaitu pada modernisasi dunia industri. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pengertian modernisasi industri. Modernisasi industri merupakan proses perubahan yang mengadopsi teknologi, metode produksi, dan pendekatan manajemen terbaru untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan berkelanjutannya bisnis. Nah, tujuan dari adanya modernisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga kualitas. Nah, jadi fokus dari adanya modernisasi industri ini adalah untuk mengintegrasikan teknologi digital dan otomatisasi dalam proses kerja. Jadi intinya ini kita akan melakukan proses di mana kita ini melakukan produksi yang tadinya secara sederhana lebih fleksibel dengan adanya teknologi-teknologi terbaru. Nah, di slide ini warga belajar semuanya bisa melihat ciri-ciri dari adanya modernisasi. Yang pertama yaitu ada industrialisasi. Salah satu ciri dari industrialisasi ini adalah transisi dari pertanian ke bentuk industri. Yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi ini merupakan migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Yang ketiga, ciri dari modernisasi ini adalah rasionalisasi teknologi dan juga ada perubahan nilai. Itu beberapa ciri dari adanya modernisasi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan dari modernisasi industri. Yang pertama ada masyarakat praindustri. Masyarakat praindustri ini merupakan masyarakat yang aktivitas ekonominya didominasi oleh sektor agraris, yaitu pertanian, peternakan, dan juga perikanan, serta didukung oleh keterampilan dan kerajinan tangan yang sederhana. Peradaban dalam sejarah manusia tersebut berkembang dengan dukungan teknologi yang masih sederhana. Manusia memproduksi barang dengan mengandalkan tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga air, dan juga tenaga angin. Jadi pada masyarakat praindustri ini kegiatan manusia itu belum didominasi oleh teknologi, tetapi masih menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan, dan juga yang lainnya. Penggunaan tenaga tersebut menyebabkan aktivitas manusia dan masyarakat menjadi terbatas. Nah, tadi dikatakan bahwa belum adanya teknologi yang canggih, hanya menggunakan tenaga hewan, tenaga manusia, air, dan juga angin. Ini menyebabkan terbatasnya aktivitas manusia dalam hal produksi dan juga hal yang lainnya. Penggunaan tenaga manusia dan tenaga hewan misalnya digunakan untuk mengolah bahan pertanian dan penarik gerobak angkut barang. Penggunaan tenaga air dan tenaga angin ini banyak digunakan dalam penggunaan kapal-kapal layar sebagai masyarakat bahari. Contohnya penggunaan layar yang menggunakan angin sebagai tenaga penggeraknya yaitu pada kapal pinisi yang menguasai lautan Nusantara dan menjalankan misi perdagangan ke belahan dunia yang lain. Nah, ini salah satu contoh bentuk tenaga angin dan juga air yang digunakan dalam kapal pinisi. Nah, di sini warga belajar semuanya bisa melihat contoh-contoh dari masyarakat praindustri. Yang pertama di sini ada foto yaitu penggunaan tenaga manusia dalam pertanian. Sama yang kedua juga menggunakan tenaga hewan untuk lahan pertanian. Nah, untuk foto yang ketiga ini sudah lebih
canggih ya, karena sudah menggunakan teknologi dengan berkembangnya zaman sehingga ada teknologi yang memudahkan untuk aktivitas pertanian. Nah, di sini juga ada contoh penggunaan tenaga air dan juga tenaga angin. Penggunaan tenaga angin secara nyata digunakan sebagai penggerak kapal pinisi, yang mana kapal pinisi ini merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia, menguasai sudut-sudut laut Nusantara dan berlayar sampai ke negara-negara lain. Kapal pinisi merupakan kapal kayu yang berbadan lebar dan sudah terbukti ketangguhannya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri utama masyarakat praindustri. Yang pertama yaitu pola hidup agraris. Maksudnya ini adalah sebagian besar masyarakat masih bergantung pada hasil alam. Yang kedua, teknologinya masih sederhana, yaitu masih mengandalkan alat-alat manual dan tradisional. Yang ketiga, produksi lokal. Maksudnya adalah barang yang diproduksi untuk kebutuhan keluarga atau komunitas kecil. Jadi masih memproduksi barang itu masih sedikit hanya untuk kebutuhan keluarga atau komunitas kecil. Yang keempat, komunitas kecil dan terikat tradisi. Kehidupan sosial erat dengan adat dan nilai budaya setempat. Jadi masyarakat praindustri ini masih memegang erat tradisi, yaitu budaya-budaya di daerah setempat. Yang selanjutnya adalah transportasi terbatas. Maksudnya adalah mobilitas rendah dikarenakan infrastruktur transportasi belum berkembang. Yang selanjutnya, pekerjaan manual, yaitu dengan tenaga manusia atau hewan dominan dalam proses produksi. Jadi masih banyak menggunakan tenaga hewan maupun tenaga manusia. Nah, tahapan yang kedua itu ada revolusi industri. Revolusi industri adalah periode peralihan dari produksi manual ke produksi berbasis mesin yang dimulai di Inggris pada abad ke-18. Revolusi ini membawa perubahan besar dalam ekonomi, teknologi, dan masyarakat. Nah, jadi di sini ada transisi yang mana tadinya hanya menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan, atau kita katakan masih manual. Nah, pada revolusi industri ini sudah lebih meningkat, yaitu dengan adanya produksi berbasis mesin. Revolusi industri ditandai dengan penemuan mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api, dan kapal layar. Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan tenaga mesin uap. Dampaknya, produksi dapat dilipat gandakan dan distribusikan ke wilayah secara lebih masif. Nah, jadi dikarenakan sudah ada teknologi atau sudah ada mesin, maka ini untuk produksinya juga sudah lebih banyak dan dapat disebarkan ke berbagai wilayah. Untuk revolusi industri ini mempunyai 3 tahap. Yang pertama yaitu domestic system, tahap kerajinan rumah atau home industry. Jadi para pekerja di rumah masing-masing yang dimiliki sendiri. Hasil industri berupa kerajinan yang sedang dikerjakan oleh para pekerja berdasarkan hasil kerja yang diperolehnya. Yang kedua ada manufaktur, pabrik dengan puluhan tenaga kerja di bagian belakang rumah majikan, rumah bagian tengah tempat tinggal, dan bagian depan sebagai toko untuk menjual produk. Hubungan majikan dengan pekerja dan kerja yang lebih akrab dikarenakan tempat kerjanya menjadi satu. Yang ketiga ada faktor sistem atau industri yang menggunakan mesin. Perkembangan revolusi industri di Inggris ditandai dengan penemuan mesin-mesin yang berguna bagi dunia industri. James Watt pada tahun 1763 menemukan mesin uap. Pada tahun 1780-an, perusahaan Boulton dan James Watt memproduksi mesin uap baik untuk keperluan Inggris maupun untuk suatu perdagangan ekspor. Nah, itu 3 tahapan revolusi industri yang dimulai dari domestic system, manufaktur, dan faktor sistem.
Pengaruh utama dari adanya industrialisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan tenaga kerja. Ilmu pengetahuan baru dikembangkan untuk mendukung spesialisasi dalam bidang tertentu. Misalnya dengan adanya pabrik-pabrik yang mengelola banyak tenaga kerja dan berbagai macam aktivitas, berkembang ilmu ekonomi dalam ilmu manajemen, ilmu akuntansi, ilmu pemasaran, dan juga ilmu pembangunan. Ciri-ciri dari adanya revolusi industri yang pertama yaitu penggunaan mesin. Jadi di sini adanya penggantian tenaga manusia dengan mesin uap dan teknologi lainnya. Yang kedua, produksi massal yang tadinya hanya produksi sedikit sekarang menjadi massal. Pabrik mulai memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, urbanisasi atau perpindahan besar-besaran dari desa ke kota dikarenakan berkembangnya industri. Yang keempat, kemajuan teknologi. Inovasi seperti mesin uap, rel kereta api, dan juga tekstil. Yang selanjutnya ada peningkatan efisiensi. Jadi proses produksi menjadi lebih cepat dan juga murah. Yang terakhir, kelahiran kapitalisme industri. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari adanya revolusi industri. Yang pertama dalam hal ekonomi. Kemajuan ekonomi global tetapi juga memicu kesenjangan sosial. Maksudnya jadi dengan adanya revolusi industri ini memicu adanya kesenjangan sosial. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kedua, dalam hal sosial, munculnya kelas pekerja dan juga perubahan pola kerja. Yang terakhir, dalam hal lingkungan, eksploitasi sumber daya alam dan polusi semakin meningkat. Nah, yang ketiga ada revolusi industri 4.0 atau 4.0. Angela Merkel sebagaimana dikutip oleh Prasetyo pada tahun 2018 berpendapat bahwa industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Kazerman dalam Prasetyo 2018 bahwa industri 4.0 adalah integrasi dari Cyber Physical System atau GPS dan Internet of Things and Service atau IoT and IOS ke dalam proses industri melalui manufaktur dan logistik serta proses lainnya. GPS adalah teknologi untuk menggabungkan antara dunia maya dengan dunia nyata. Penggabungan ini dapat terwujud melalui integrasi antara proses fisik dan komputasi, teknologi, embedded komputer dan jaringan, serta closed loop. Revolusi Industri 4.0 adalah era di mana teknologi digital, kecerdasan, dan Internet of Things menjadi penggerak utama perubahan. Istilah ini diperkenalkan oleh Klaus Schwab pada 2011. Ciri-ciri revolusi industri 4.0 yang pertama automasi dan robotika. Penggunaan robot dan sistem otomatis dalam produksi. Jadi, untuk produksinya itu sudah menggunakan sistem otomatis dan juga robotika. Yang kedua, konektivitas IoT menghubungkan perangkat, sensor dan sistem dalam jaringan yang terintegrasi. Yang ketiga, big data atau data besar digunakan untuk menganalisis pola dan pembuat keputusan yang strategis. Yang keempat, kecerdasan buatan atau AI. Mesin belajar dari data untuk meningkatkan efisiensi. Yang kelima, teknologi canggih atau blockchain, cloud computing, dan augmented reality atau AR. Yang kelima, personalisasi, yaitu produk dan layanan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dampak dari adanya revolusi industri 4.0 yang pertama dalam hal ekonomi yaitu efisiensi meningkat tetapi pekerjaan manual menurun. Ini merupakan tantangan untuk pengangguran. Yang kedua ada dalam hal sosial yaitu perubahan pola kerja seperti bekerja dalam jarak jauh atau remote working. Yang ketiga dalam hal pendidikan, keterampilan baru seperti literasi digital dan
programan menjadi lebih penting. Yang terakhir dalam hal lingkungan yaitu potensi efisiensi energi tetapi juga tantangan dalam pengelolaan limbah elektronik. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi manfaat industri 4.0 yang berhasil diidentifikasi oleh Prasetyo pada tahun 2018. Antara lain yang pertama yaitu pengembangan produk menjadi lebih cepat, mewujudkan permintaan yang bersifat individual, produksi yang lebih bersifat fleksibel dan cepat dalam menanggapi masalah serta efisiensi sumber daya. Yang kedua, perbaikan produktivitas, mendorong pertumbuhan pendapatan, peningkatan kebutuhan tenaga kerja terampil, peningkatan investasi. Yang ketiga, terwujudnya kustomisasi massal dari produk, pemanfaatan data ideal, dan perbaikan waktu produksi. Yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan dengan pelanggan secara individu, proses rekayasa dan bisnis menjadi dinamis, pengambilan keputusan menjadi lebih optimal, melahirkan model bisnis baru dalam mengkreasi nilai tambah. Yang terakhir, mewujudkan proses manufaktur yang lebih efisien, cerdas, dan dapat dikostumisasi dengan biaya yang layak. Nah, baik warga belajar semuanya, setelah kita membahas mengenai tahapan-tahapan dari modernisasi, di sini kita dapat menarik kesimpulan dampak positif dari modernisasi. Yang pertama yaitu peningkatan taraf hidup, yang kedua kemudahan akses informasi, yang ketiga adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memperluas lapangan pekerjaan. Nah, itu dampak positif dari adanya modernisasi. Tetapi bukan hanya menghasilkan dampak positif, modernisasi juga ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan, hilangnya nilai-nilai tradisional, dan ketimpangan sosial. Nah, lalu bagaimana cara kita dalam menghadapi modernisasi? Yang pertama yaitu kita harus kreatif. Yang kedua, harus terbuka terhadap perubahan. Yang ketiga, harus inovatif. Dan yang terakhir, harus semangat untuk terus belajar. Baik warga belajar semuanya, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Seperti biasa, sebelum saya tutup, saya mengingatkan kepada semua warga belajar untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.